Dari lantai 2 Gedung Harian Serambi Indonesia, Tanjung Permai di Batas Kota. Assalamualaikum Syadaralun, selamat malam. Senang sekali saya Rangga bisa kembali hadir menemani ruang dengar Anda untuk program Tausiah Interaktif di malam hari ini untuk edisi Kamis 17 September 2020. Dan seperti biasa, Tausiah Interaktif ini akan menemani Syadaralun dari pukul 21 waktu Indonesia Barat sampai nanti tuntas di pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan Alhamdulillah Syadaralun di malam hari ini Tausiah Interaktif seperti biasa masih bekerja sama dengan penyuluh Kemenak Kota Banda Aceh, dan malam hari ini kita kedatangan Ustadz Hasan Basri SAG MH yang akan menemani kita dengan tema ketenangan hati dalam menghadapi musibah. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk malam hari ini Ustadz? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah ini kalau kita berbicara masalah ketenangan hati dalam menghadapi musibah, ini cocok sekali Ustadz ya dengan fenomena kita sekarang ini yang tidak tahu kenapa di tahun 2020 terasa bertubi-tubi sekali musibah yang kita hadapi. Mulai dari COVID-19, kemudian kemarin juga ada banjir, ada juga longsor dan beberapa musibah-musibah lainnya, sampai-sampai kebakaran dan lain sebagainya, yang sebenarnya setiap tahunnya kita hadapi. Namun terasa di tahun 2020 ini semakin kompleks dengan COVID-19 yang mungkin belum pernah terjadi semasa kita, kemudian tahun ini terjadi. Dan Alhamdulillah di malam hari ini Syadaralun kita bisa membahas tentang ketenangan hati dalam menghadapi musibah. Nah, untuk membuka suara kita di malam hari ini Ustadz, sebagai pembuka, apa yang ingin Ustadz sampaikan kepada Syadaralun di rumah Ustadz? Silakan Ustadz. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syadaralun yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan malam ini sama-sama saya sudah dapat hadir untuk mengisi acara tausiah yang diadakan oleh Kementerian Agama Kota Banda Aceh bekerjasama dengan Senabi Mekah. Di mana ini merupakan kegiatan rutinitas setiap malam Jumat dari Kementerian Agama Aceh. Kemudian selawat dan salam sama-sama kita panjatkan, kita alamatkan ke haribaan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana oleh beliau telah memperkenalkan kepada kita tentang suatu hal yang benar dan telah menjelaskan sesuatu hal yang kurang jelas sehingga menjadi jelas. Ini tidak terlepas daripada perjuangan Rasulullah SAW sehingga kita menjadikan kedua daripada daripada Al-Quran dan Sunnah itu sebagai hujah ataupun sebagai pegangan hidup kita di dalam dunia ini. Kemudian selawat dan salam juga kita sampaikan kepada al dan sahabat beliau sekalian, di mana mereka para sahabat senantiasa menemani Rasulullah baik dalam masa-masa bahagia, masa-masa senang, maupun di masa-masa susah ataupun paceklik. Syadaralun, para pendengar Serambi FM yang dirahmati Allah, musibah itu merupakan hal yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita selaku manusia, selaku hambanya, berkewajiban untuk merasakan musibah yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini bisa kita pahami dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 155, yang mungkin kita semua sudah bisa menghafalnya, bahkan barangkali sudah sudah bisa memahami apa maksud daripada ayat 155 surah Al-Baqarah tersebut. Namun demikian, dalam kesempatan ini saya coba memberi pemahaman
mungkin dengan pemahaman ini bisa membuka ketenangan jiwa kita dalam kita menghadapi musibah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Ini mungkin sudah biasa kita dengarkan, apalagi dalam keadaan masa COVID ini. Ya, dalam masa COVID ini mungkin rata-rata itu kalau khatib di masjid itu di hari Jumat itu mungkin ayat inilah yang dijadikan sebagai sandaran utama untuk menjelaskan tentang hal yang kita hadapi sekarang ini. Dari akhir tahun 2019 sampai dengan sekarang masih dalam kondisi seperti ini. Syedalun bisa kita ambil pengertian dari surah Al-Baqarah. Walanabluwannakum bisyai'im. Apa kata Allah di situ? Apa yang Allah sampaikan kepada diri kita manusia? Dan sungguh kami akan berikan, ya, cobaan bisyai'in dengan sesuatu minal khaufi, daripada ketakutan. Nah, ketakutan yang sedikit, wal ju'i, dan kelaparan, kemudian minal amwali, daripada harta, kekurangan harta, wal anfusi, dan kehilangan jiwa-jiwa, was samarat, dan kekurangan daripada buah-buahan. Wabasyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Para pendengar, syedalun pendengar Serambi yang dirahmati Allah. Di dalam ayat ini bahwa Allah memperingatkan kita semua manusia. Jadi yang diperingati di sini bukan hanya kita yang beriman kepada Allah, namun juga pada manusia yang tidak beriman kepada Allah. Ini semuanya makhluk, semuanya hamba, semuanya manusia yang sempat hidup, yang telah diberi kehidupan oleh Allah. Ini dia akan merasakan pemberitaan daripada Allah Subhanahu wa taala ini. Apa pemberitaannya? Apa yang diberi pemberitahuan daripada Allah ini? Itu minal khaufi, ketakutan. Nah, ketakutan dalam artian di sini adalah ketakutan bukan baik itu tidak hanya semata-mata ketakutan dari sisi jiwa, namun di sini bisa dikatakan ketakutan yang bersumbernya dari hati. Jadi ketakutan ini ada kalanya ketakutan yang ditimbulkan oleh pikiran, dan boleh juga ketakutan yang ditimbulkan oleh hati. Mungkin kalau kita pahami minal khaufi, ketakutan yang dipengaruhi oleh jiwa itu masih rasional. Akal masih bisa menerima sesuatu hal yang terjadi, yang hal itu dapat diterima oleh akal kita. Ada kalanya minal khaufi itu ketakutan yang bersumbernya dari hati, di mana hati itu terus membisik, terus mengusik ketenangan hati kita itu, sehingga kita tidak pernah ada satu ketenangan dikarenakan ketakutan tadi. Maka minal khaufi ini boleh jadi dia adalah ketakutan terhadap sesuatu musibah. Apakah itu musibahnya itu bersifat umum semuanya, ataupun musibah itu pada diri kita sendiri. Nah, itu dia.
Jadi minal khaufi ini bisa kita pahami adalah ketakutan-ketakutan yang timbul dari hati kita ataupun ketakutan-ketakutan yang timbul dari pemikiran manusia itu sendiri. Nah, jadi minal khaufi ini sedikit ketakutan itu dalam artian bahwa tidak, Allah Ta'ala itu tidak akan memberi ketakutan bagi kita itu dari awal sampai akhir, tidak demikian. Namun di dalam kita menjalankan kehidupan kita, ada ruang-ruang dalam kehidupan kita itu yang menimbulkan, yang terusik hati kita, yang terusik jiwa kita, sehingga kita tidak bisa tenang. Ya. Nah, ini yang disebut dengan khauf, ketakutan itu. Nah, ada kala ketakutan, sedikit ketakutan itu dengan minal ju' wal ju'in, karena kelaparan, takut kelaparan. Nah, misalnya dalam masa COVID-19 ini, dengan berita-berita lockdown, nah, itu kan ada sebahagian kita itu merasa ju'in, takut. Nah, ini nggak ada barang di di toko-toko, kita akan kelaparan. Nah, ini bagi kita yang ada uang misalnya. Tapi bagi mereka yang tidak, yang sehari-hari pencariannya sehari-hari itu join juga, takut kelaparan juga. Misalnya kena PHK. Dengan kena PHK tidak bisa bekerja, tidak bisa menghasilkan, tidak bisa mendapatkan makanan. Nah, ini minal join. Nah, inilah ketakutan-ketakutan. Padahal ketakutan-ketakutan ini hanya sedikit. Nah, bagaimana kita untuk bisa membentengi ketakutan ini sehingga ketakutan itu bisa memberatkan kita itu sehingga kita benar-benar menjadi takut. Nah, itu dia. Nah, kemudian wa naqsim minal amwal. Nah, kemudian diberi juga, ada kalanya ketakutan itu kita dengan berkurangnya harta. Jadi berkurang hartanya, misalnya omset 2019 sebelum sebelum COVID itu dalam setahun mungkin bisa dapat dia omsetnya itu sampai miliaran. Tapi dalam masa COVID ini dia tidak. Dia mendapati keuntungan sedikit daripada biasa. Nah, ini termasuk ketakutan juga, minal khaufi. Nah, itu dia. Makanya ketakutan ini ada semua pada diri kita manusia. Nah, kan tetapi itu sangat tergantung kepada diri masing-masing, gitu dia. Wal anfusi, ataupun ketakutan berkurangnya jiwa. Nah, ini di dalam tafsir itu dikatakan anfusin itu dalam artian bahwa hilangnya, meninggalnya kerabat, teman, ataupun partner dalam kita berbisnis. Wa anfusi, kehilangan jiwa yang orang kita sayangi, yang merupakan partner kita dalam berbisnis ataupun ya macam-macam sebagainya. Ini juga ketakutan. Seperti misalnya meninggalnya pejabat, ya, meninggalnya sekda, meninggalnya bupati. Ya, ini kan ketakutan. Bupati aja sudah meninggal, apalagi kita. Nah, seperti ini yang dimaksud dengan khaufin tadi. Nah, itu dia. Ataupun wasamarat, ataupun kekurangan daripada buah-buahan. Nah, ini buah-buahan ini kalau kita melihat bahwa kekurangan yang terjadi pada mereka petani. Nah, bercocok tanam, misalnya hasilnya melimpah, tapi dikarenakan COVID harganya bisa turun. Nah, ataupun sebaliknya, dikarenakan banjir nggak jadi, mati, dan lain sebagainya. Inilah yang diperingati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 155, dalam artian bahwa Allah akan menguji kita daripada setiap rentang waktu itu, namun ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita itu tidak banyak, hanya sedikit.
Misalnya kalau COVID-19 misalnya. Itu COVID-19 sudah lama. Katanya tahun-tahun sudah pernah terjadi dulu. Nah, ini baru 2019 baru datang lagi. Ini 2020 udah habis. Nanti baru. Jadi sedikit. Cuman sedikit itulah bagaimana kita untuk bisa menenangkan jiwa kita itu dengan ujian yang sedikit itu kita tetap berada pada posisi orang yang beriman. Maka dalam di akhir ayatnya wabasyiris sabirin. Nah, sampaikanlah ini, berikanlah kabar gembira ini kepada orang-orang yang sabar. Dalam artian bahwa inilah sebagai gambaran Allah, sebagai peringatan Allah, pemberitaan Allah kepada kita di dalam kita menjalani hidup kita sehari-hari, dalam memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari, bahwa kita akan dihadapi oleh sesuatu khaufin, ketakutan. Namun pada akhir ayat itu wabasyir sabirin, maka beritahukanlah itu kepada orang-orang yang sabar. Mudah-mudahan dengan kesabaran itu ketakutan itu bisa diminimalisirkan, tidak menjadi suatu permasalahan yang yang berat ataupun yang besar dalam hidupnya. Oke. Nah, ini pastinya menarik sekali pembahasan kita di malam hari ini, Syed Daralun, tentang ketenangan hati dalam menghadapi musibah. Dan tadi sudah Ustadz katakan bahwa sebenarnya ada satu tips, yaitu sabar ketika kita menghadapi musibah adalah jalannya. Dan pastinya akan banyak sekali pembahasan kita di malam hari ini sampai nanti tuntas di pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan perlu kita ingatkan kepada Syed Daralun yang ingin beratensi secara langsung boleh hubungi kita di layanan telepon 0651637172. Dan kita akan segera kembali bersama dengan Ustaz Hasan Basri SAG MH dengan tema ketenangan hati dalam menghadapi musibah. Stay tune.